Selamat siang Rock Lovers, apa kabar kalian di hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Senang sekali rasanya saya Reta bisa kembali menyapa kalian di hari ini dengan informasi-informasi ter-up-to-date pastinya, untuk nemenin kamu yang lagi beraktivitas siang ataupun yang lagi istirahat siang ya. Oke Rock Lovers, dan informasi yang pertama buat kalian nih, sebuah lukisan bergambar Presiden Joko Widodo sedang memegang pistol dipamerkan dalam pameran bertema Freedom of Harmony di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat di hari Selasa kemarin. Lukisan Jokowi berukuran 110 x 120 cm ini dengan media akrilik dibanderol dengan harga 20 juta rupiah. Jadi lukisan ini memperlihatkan Jokowi memegang pistol, terus pakai jas serta kopiah dan melihat ke depan. Lukisannya berjudul Bongkar, didominasi dengan warna gelap dengan latar biru, hitam, dan hijau. Dan sang pelukis sendiri yang bernama Edi Markas menceritakan inspirasi yang melatarinya menggambar Presiden Jokowi memegang pistol. Ini itu dikatakan Indonesia sebelum era Jokowi yang carut-marut karena banyak korupsi hingga KKN. Dan juga banyak masyarakat nih yang terbantu dengan gaya kebijakan Presiden Jokowi yang memotong birokrasi. Nah, kalau soal lukisannya sendiri ya, Pak Jokowi yang pegang pistol mengarah ke bawah, ini diartikan bahwa Jokowi tidak suka dengan kekerasan. Namun beliau memiliki kekuatan dan orang sekelilingnya yang melindunginya. Jadi kenapa pistolnya nggak diangkat tapi di bawah, yaitu karena Pak Jokowi tidak suka dengan kekerasan, namun punya kekuatan dan orang sekeliling yang melindunginya. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga hadir dalam pameran lukisan ini dan menggambarkan Presiden Jokowi sebagai sosok yang tegas. Begitu. Ayo, siapa yang tertarik banget sama lukisan ini? Dibanderol 20 juta loh guys. Ya, Pak Jokowi yang sedang pegang pistol gitu tapi ngarah ke bawah bukan mengarah ke atas. Ini artinya luas banget guys ya, dan jangan disalahartikan begitu. Jangan disalahartikan. Ini pelukisnya punya arti tersendiri, jadi harus dilihat dari artinya yang benar begitu ya. Yang tertarik banget ya, kayaknya sih Rata tertarik banget, tapi kayaknya uangnya gak tertarik deh ya. 20 juta guys, lumayan. Tapi untuk orang-orang yang suka banget sama lukisan, itu normal dan ya pasti mereka rela-rela aja mengrogoh kocek 20 juta untuk sebuah lukisan yang indah. Jaksa Agung ST Burhanuddin membeberkan modus kasus penyerobotan kawasan hutan lindung seluas puluhan ribu hektar yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Kasus ini menjerat bos Duta Palma Group, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Menurutnya sih, Rock Lovers ya, menurut dari Jaksa Agungnya, pencaplokan hutan lindung oleh perusahaan Surya Darmadi ini diduga dilakukan dengan melawan hukum dan tidak terlebih dahulu melakukan kajian dari tim terpadu, sehingga diduga ya melanggar sejumlah ketentuan yang ada. Namun lahan itu kemudian dimanfaatkan oleh Surya Darmadi, padahal lahan itu kan diduga tanpa ada izin lokasi ya, izin usaha perkebunan, izin pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta tanpa hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, Burhanuddin juga merinci kerugian negara dalam kasus ini lebih dari 78 triliun rupiah yang diberitakan saat ini kan 78 triliun nih, tapi dirinci itu kerugian negara lebih dari 78 triliun. Dan disebut-sebut kerugian keuangan negara ini berupa nilai produksi tandan buah sawit yang bersumber di kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun kelapa sawit senilai 9,65 triliun rupiah. Oh, karena seperti Rock Lovers tahu sendiri kan, kasus korupsi dari Surya Darmadi ini sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia yang pernah ada. 78 triliun aja yang terbesar. Apalagi tadi katanya Jaksa Agung ST Burhanuddin, kasus korupsinya lebih dari 78 triliun. Berapa gitu ya. Ini kalau diingat-ingat lagi kondisi negara yang sedang tidak stabil, harga-harga pada naik, terus kayak ngelihat para koruptor yang korupsinya gila-gilaan banget tuh pingin gitu ya. Saking kesel banget gitu. Dan ya pastinya negara harus tegas juga ya pada
para koruptor ini, karena kalau misalkan koruptor ini tidak diberikan hukum jera atau efek jera, ya kedepannya akan terus ada yang namanya koruptor. Ya, koruptor juga banyak banget. Dari mana-mana aja kalau ada kesempatan tuh selalu dimanfaatkan. Seperti kemarin Rektor Unila korupsi penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Kalau dilihat pintu korupsi itu ada di mana-mana. Jadi buat kalian semua ini mentalnya tuh harus dibentuk dari dini ya. Mental untuk anti korupsi itu harus dari dini. Sedini mungkin sudah diajari, sudah dibimbing untuk anti sama yang namanya korupsi. Korea Selatan mengatakan sejumlah jet tempur Rusia memasuki zona penyangga udaranya tanpa izin di hari Selasa kemarin, hingga memicu Seoul mengirim pesawat militer demi mengusir kawanan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pengerahan jet tempurnya dilakukan demi mencegah bentrokan yang tidak disengaja di sepanjang zona identifikasi pertahanan udaranya. Ya, meski begitu, militer Korsel juga tidak dijelaskan lebih detail terkait insiden ini ya. Militer Korsel juga tidak mengonfirmasi laporan media Rusia bahwa mereka mengerahkan jet tempur F-16 untuk mengusir 2 jet pengebom Tu-95 Rusia yang dikawal oleh jet tempur Sukhoi Su-30. Ketiga pesawat militer Rusia ini dilaporkan terbang di atas perairan antara semenanjung Korea dan Jepang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia memang menyatakan 2 pesawat pengebomnya sempat berpatroli di Laut Jepang atau Laut Timur kemarin. Ya. Melansir Reuters, patroli ini berlangsung selama 7 jam. Alih-alih menerobos tanpa izin, Kemhan Rusia justru mengklaim patroli angkatan udaranya ini didampingi oleh jet tempur F-16 Korsel dalam beberapa tahap rute. Itu yang dikabarkan sama Reuters ya. Tapi kalau dari Korea sendiri kan bilangnya Korsel ya, yang istilahnya pesawat tempur dari Seoul ini juga yang mengikuti, atau istilahnya ya untuk ngelihat lah benar nggak nih pesawat Rusia kenapa bisa menerobos wilayah Korsel begitu ya. Ya kalau rock lovers yang belum tahu, hari ini kan hari kemerdekaan Ukraina ya. Mungkin juga dari Rusia udah mulai siap-siap aja kali ya. Tapi semoga aja di hari kemerdekaannya hari ini tidak ada serangan dari Rusia kepada Ukraina ya. Oke, itu dia informasi yang pertama dari segmen mancanegara. Rata punya informasi yang selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rock News. Ukraina melarang warga merayakan hari kemerdekaan yang jatuh di hari Rabu ini karena khawatir bisa menjadi target empuk serangan brutal Rusia. Dilaporkan dari Reuters bahwa pemerintah sejumlah daerah di Ukraina mulai mengumumkan larangan tersebut sejak awal pekan ini, beberapa hari sebelum perayaan hari kemerdekaan. Meski jauh dari pusat konflik, pemerintah kawasan ibu kota Ukraina yaitu Kiev akan melarang acara HUT kemerdekaan mulai hari Senin hingga Kamis pekan ini. Daerah yang menjadi medan tempur seperti Kharkiv ya dan Mykolaiv juga melarang perayaan hari kemerdekaan. Sementara itu, wali kota Kharkiv bahkan mengumumkan perpanjangan jam malam menjadi dari jam 4 ya, jam 4 sore hingga jam 7 pagi keesokan harinya. Aturan ini berlaku pada hari Selasa hingga hari Kamis. Sementara gubernurnya juga menghimbau agar warga bekerja dari rumah pada hari Selasa hingga Rabu. Selama itu warga juga diminta tidak berkumpul dalam jumlah yang besar. Kenapa ini dilakukan? Karena ya tadi Ukraina yang mewanti-wanti supaya serangan Rusia itu tidak menjadi-jadi di hari kemerdekaan mereka gitu. Karena sebelumnya Amerika nih sempat memprediksi kalau di hari kemerdekaan Ukraina yang jatuh di hari ini akan menjadi sasaran empuk dari Rusia yang akan menyerang habis-habisan di hari kemerdekaan Ukraina. Ya semoga aja sih di hari kemerdekaan mereka ini tidak ada serangan dari Rusia. Dan sedih banget yang harusnya di hari kemerdekaannya bebas dari apapun, bebas ya masih bisa dibilang masih dijajah gitu ya sama Rusia. Ya kita doakan ya pastinya rock lovers ya supaya Rusia dengan Ukraina ini bisa berdamai di hari kemerdekaan ini juga bisa menjadi
titik balik yang baik gitu ya Rock Lovers. Kalau misalkan juga kalau dipikir-pikir ya kali gitu ya di hari kemerdekaan ini Rusia mau menghentikan invasinya ya, tapi kita selalu harapkan yang terbaik pastinya untuk Rusia dengan Ukraina. Wah, Reta mau tanya nih sama Rock Lovers, harga telur di daerah kalian udah berapa? Per kilonya udah berapa ribu nih? Karena kalau di Mataram sendiri harga telurnya udah mahal banget guys ya. Tapi ini malahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk tidak meributkan harga telur ayam yang sudah meroket di atas Rp30.000 per kilogramnya di sejumlah daerah. Ia malah membandingkan harga telur ayam yang disebut pedagang tertinggi dalam sejarah ini dengan misi dagang yang berhasil dicapai dari India. Katanya nggak usah diributkan, itu nggak seberapa katanya. Padahal kita sih menilainya ini berat banget untuk kita. Di tengah-tengah harga-harga yang lainnya juga pada naik, tambah harga telur yang naiknya nggak lihat-lihat naiknya mahal, tinggi banget ya. Nah, dari mengutip PIHPS, rata-rata harga telur ayam nasional ini berkisar Rp30.850 per kilogramnya. Harga rata-rata ini naik Rp750 dibandingkan 16 Agustus lalu yang sebesar Rp30.100 per kilogram. Namun bila dilihat dari sebaran wilayahnya, harga telur ayam di Tangerang mencapai Rp32.000 per kilogram. Kemudian di Lombok Timur Rp36.650 per kilogramnya, Rp39.600 di Maluku dan Rp54.000 di Merauke. Jadi di Indonesia Timur mahalnya kebangetan ya. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso menduga kenaikan harga telur ini salah satu faktornya adalah program bantuan sosial atau bansos yang berbentuk bagi-bagi telur dari Kemensos ya. Dan bansos telur ini kan justru menyerap produksi peternak. Di sisi lain, bansos juga dapat menekan kasus stunting atau kekurangan gizi pada anak. Faktor lainnya diduga kenaikan harga telur terjadi karena harga pakan yang naik imbas perang Rusia-Ukraina. Karena sebelum perang Rusia-Ukraina nih, harga pakan hanya Rp6.250 per kilo. Namun saat ini harga pakan melonjak Rp7.600 per kilogramnya. Gak hanya karena lonjakan pakan, tapi faktor cuaca juga turut mempengaruhi harga telur. Soalnya selama musim pancaroba nih, beberapa waktu lalu tuh banyak ayam yang sakit dan alhasil produksi telurnya menurun. Ini yang membuat juga harga telur ayam yang tinggi di sejumlah daerah ya. Ya gimana nih guys, siapa lagi yang favorit telur ya? Telur naik agak ya lumayan banget. Bensin udah mau naik, BBM-nya Pertalite kabarnya mau naik, telur naik, terus apa lagi nih habisnya yang naik ya? Ya berat badan gak mungkin naik ya. Karena kebanyakan orang yang udah pusing banget gimana caranya ngatur keuangan setiap bulannya supaya cukup semuanya. Itu pintar-pintar kamu dalam mengontrol keuangan ya. Ingat, karena di tahun-tahun yang tidak mudah ini kamu harus menggunakan uang kamu sebijak dan sebaik mungkin. Beli yang memang menjadi kebutuhan dasar kamu setiap bulannya, bukan membeli apa yang kamu inginkan gitu ya. Beli yang dibutuhkan, bukan beli yang diinginkan. Itu yang harus dicatat. Akhir-akhir ini tuh kayaknya film horor menghiasi layar bioskop. Belum bisa move on dari Pengabdi Setan kemarin. Kabarnya sekarang udah ada film horor lagi. Tapi pemerannya nih loh guys, pemerannya ini sebenarnya belum pernah main film horor. Jadi film horor ini adalah debutnya dia. Siapa? Ya, Vino Gebastian memamerkan tampilan perdana film horor bertajuk Kodrat yang ia bintangi bersama sang istri Marsha Timothy. Dalam unggahan di Instagram pada hari Selasa kemarin, sebuah video menggambarkan bayangan seseorang yang sedang duduk di sebuah kasur dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar sepanjang kamera bergerak. Di samping orang yang duduk di tepi kasur tersebut, tampak seorang terbaring sembari teriak dan tangannya bergerak menjangkau sesuatu di udara. Serem banget. Serem banget. Terus juga film Kodrat ini pertama kali diumumkan posternya pada akhir Juli 2022, digarap oleh Magma Entertainment dan Rapi Film, disutradarai oleh Charles Ghazali.
Nah, ini film ini tuh juga menjadi salah satu dari serangkaian proyek yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan akan rilis dalam beberapa waktu mendatang. Seperti di tahun 2022 ini ada juga film Vino yang lainnya yang sudah rilis seperti Baby Blues pada bulan Maret lalu ya, yang udah bisa kalian saksikan melalui layanan streaming. Dan masih ada Miracle in Cell Number 7 ya, yang akan rilis dalam waktu dekat. Ini yang film antara anak perempuannya ya bersama dengan ayahnya. Aduh, itu agak sedih sih. Itu diambil ya atau di cover lah ceritanya kayak gitu ya dari film yang ada di Korea Selatan. Itu sedih. Dan emang biasanya kan Vino Gebastian ya film-film yang komedi, sebelumnya kan komedi tuh. Terus ada juga ya film tentang kehidupan keluarga kayak gitu atau action. Kali ini dia menggeluti horor. Sehoror apakah film Kodrat ini? Kalian nantikan saja. Kalau yang belum nonton trailernya, kalian wajib kepoin dulu trailernya. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.